Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Marsalina dengan NIM 2104539 dari Prodi Pendidikan Geografi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang geografi tanah. Materi yang akan saya bawakan pada hari ini yaitu komposisi utama tanah. Sebagai tempat tumbuhnya berbagai jenis makhluk hidup, tanah terdiri atas beberapa komponen, yaitu bahan padatan, bahan organik, air, dan udara. Komposisi komponen tanah dapat berubah dan berbeda dari tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Ada 4 komponen penyusun tanah secara ideal. Yang pertama itu partikel mineral sebanyak 45%, udara sebanyak 25%, air sebanyak 25%, bahan organik sebanyak 5%. Totalnya itu ada 100%. Setiap komponen penyusun tanah memiliki perannya masing-masing. Partikel mineral yaitu sebagai penopang tegaknya tanaman, sumber unsur hara. Udara yaitu sebagai untuk pernafasan akar dan organisme tanah. Air untuk melarutkan pupuk dan membawa pupuk sampai ke akar. Bahan organik, sumber makanan organisme tanah, menghasilkan hara dan hormon pertumbuhan tanaman, rumah bagi organisme tanah. Keseimbangan dari komposisi komponen penyusun tanah ini berpengaruh nyata pada kondisi tanaman. Yang pertama itu bahan padatan. Bahan padat penyusun tanah adalah batuan yang terbentuk secara alami, tersusun atas campuran mineral dan senyawa dari berbagai komposisi. Batuan mengalami pelapukan sehingga menjadi bahan pembentuk tanah yang memiliki kandungan mineral berupa ion positif dan ion negatif. Contoh ion positif yang ada dalam tanah antara lain yaitu kalium, kalsium, dan magnesium. Sementara itu, contoh-contoh ion negatif antara lain yaitu nitrat dan fosfat. 2. Bahan organik. Bahan organik tanah terdiri atas sisa-sisa organisme yang mati, baik hewan maupun tumbuhan. Hasil dari penguraian yang dilakukan bakteri terhadap organisme yang mati sering disebut dengan humus. Humus memiliki fungsi yang sangat penting bagi kesuburan tanah dan tanaman yang ada di atasnya. 3. Air dan udara. Air dan udara menempati daerah pori-pori tanah yang berada di antara batuan tanah. Pori-pori tanah juga dapat dijumpai di antara batuan yang terdapat di tanah, di antara batuan dan partikel di tanah, di antara partikel tanah dengan akar tumbuhan, atau di antara akar tanaman dengan batu. Lapisan tanah. Lapisan tanah adalah susunan yang terbentuk oleh berbagai lapisan di dalam tanah. Lapisan tanah dapat diklarifikasikan berdasarkan penampakan fisik, warna, dan tekstur tanah. Secara umum, terdapat 4 lapisan tanah, yakni lapisan atas, lapisan tengah, lapisan bawah, dan lapisan induk. Pertama itu adalah lapisan atas. Lapisan atas adalah lapisan yang memiliki hingga kedalaman 30 cm, yang dikenal juga dengan istilah topsoil. Lapisan tanah yang banyak dihuni oleh organisme adalah lapisan atas, sehingga ia merupakan lapisan yang paling subur. Yang kedua itu adalah lapisan tengah. Setelah lapisan atas, terdapat lapisan tengah yang terletak tepat di bagian bawahnya, dengan ketebalan antara 50 cm hingga 1 meter. Lapisan tengah terbentuk dari campuran pelapukan yang terletak di lapisan bawah dengan material lapisan atas yang terbawa air fan mengendap. Ciri-ciri lapisan tengah adalah berwarna lebih cerah dibandingkan lapisan atas dan bersifat lebih padat, sehingga sering disebut dengan tanah liat. Yang ketiga itu adalah lapisan bawah. Lapisan bawah adalah lapisan tanah yang mengandung batuan yang mulai lapuk. Selain itu, lapisan bawah juga sudah tercampur dengan tanah endapan dari lapisan di atasnya. Yang keempat yaitu lapisan induk. Lapisan induk adalah lapisan tanah yang berada di paling bawah dan terdiri dari materi anorganik. Materi anorganik penyusun lapisan induk berasal dari pecahan batuan. Lapisan tanah ini tidak mengandung humus. Contoh tanah beserta komponennya. Yang pertama itu tanah berpasir. Pada tanah berpasir, ruang bagi komponen penyusun tanah dan udara terlalu besar, bisa mencapai 45%, sehingga menekan komponen lain yaitu air, yaitu lebih kurang 10%, dan bahan organik yaitu kurang dari 1%. Komposisi tanah berpasir yaitu partikel mineralnya 45%,
udara 45%, air kurang lebih 10%, dan bahan anorganik kurang dari 1%. Dan apa efeknya bagi tanaman? Tanaman menjadi kekurangan air dan kekurangan bahan organik. Pertumbuhan tanaman menjadi terhambat dan sedikit organisme tanah yang hidup di seputaran area perakaran. Kedua itu ada tanah kandungan liat tinggi, yaitu sebesar 60% liat. Pada kondisi tanah ini, maka partikel mineralnya meningkat, misalkan 70%. Keberadaan partikel mineral liat mengisi ruang dari udara dan ruang dari air. Adanya desakan dari partikel mineral ini membuat komposisi tidak seimbang dan menekan pertumbuhan tanaman. Komposisi tanah kandungan liat tinggi, partikel mineralnya itu sebesar 70%, udara 14%, air 14%, dan bahan organik itu sebesar 2%. Apa efeknya bagi tanaman? Ruang untuk perkembangan akar menjadi sempit, sehingga akar tidak berkembang sempurna. Pengamatan sederhananya bisa dilihat dari pertumbuhan tajuk atau luasan lingkar daun yang lambat. Yang ketiga itu ada tanah gambut dengan kandungan bahan organik tinggi. Kondisi ini sering menjadi pertanyaan di kalangan planter. Bahan organik sangat bermanfaat bagi tanaman. Sekarang kandungan bahan organiknya sudah di atas 20% dengan ketebalan minimal 40 cm. Kenapa tanaman tidak tumbuh dengan baik? Penjelasan dengan komposisi penyusunan tanah ini lebih mudah untuk dipahami. Bahan organik mampu memegang air 13 kali berat keringnya. Artinya, keberadaan bahan organik akan meningkatkan ruang komponen penyusun tanah air. Dengan tingginya kandungan bahan organik yaitu mencapai 20%, maka kandungan air di tanah gambut juga meningkat drastis, misalnya mencapai 50%. Komposisi tanah gambut sama dengan partikel mineralnya yaitu 5%, udara 20%, air 50%, dan bahan organiknya yaitu 25%. Apa efeknya bagi tanaman? Kandungan air yang sangat tinggi membuat akar tanaman kekurangan ruang untuk bernafas, seperti fenomena orang kelelep di kolam renang. Wajar perlakuan pada tanah gambut adalah menurunkan tinggi permukaan air tanah menjadi 40 cm dari permukaan tanah, agar akar mendapat ruang lebih untuk bernafas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.